Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta Matsama Madrasah Tsanawiyah Al-Imam Sawo tahun pelajaran 2020-2021. Pada pagi hari kedua ini, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ucapkan selamat berjumpa di hari kedua dalam kegiatan Matsama dan tetap semangat meskipun kegiatan dilaksanakan secara virtual. Mudah-mudahan kita tidak membuat kalian merasa bosan. Anak-anak yang pintar, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi KBM di madrasah atau kegiatan belajar mengajar di madrasah. Mengapa materi ini itu perlu disampaikan? Nah, karena materi ini sangat penting untuk kedepannya, agar kalian sangat nyaman selama belajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Imam Sawo ini. Baiklah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu mengenai jurusan atau konsentrasi dan materi kegiatan belajar mengajar atau KBM. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai jurusan atau konsentrasi. Nah, Madrasah Tsanawiyah Al-Imam Sawo tidak kalah dengan sekolah yang lainnya. Meskipun Madrasah Al-Imam Sawo ini masih terlihat kecil, namun tentunya tidak kalah dengan yang lainnya. Di sekolah lain itu ada pelajaran umum dan pelajaran agama. Di madrasah kita itu juga ada pelajaran umum dan pelajaran agamanya. Dan tidak hanya itu saja, masih banyak sekali pelajaran tambahan yang lainnya. Sedangkan keunggulan dari Madrasah Al-Imam Sawo ini itu ada pembelajaran bahasa Arabnya, yaitu ada meliputi nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikuler, yang mana itu ada hadroh, ada komputer, ada pramuka, ada menjahit, dan ada juga muhadharah ataupun pidato. Nah, kemudian kurikulum madrasah. Nah, kurikulum madrasah ini perkembangan dan perubahan kehidupan di masyarakat kebangsaan dan bernegara perlu segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam bentuk menyusun kurikulum baru pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Nah, tentunya Madrasah Tsanawiyah Al-Imam Sawo ini telah menetapkan pilar keunggulan sebagai landasan berpijak pada proses pembelajaran dan menitik beratkan pada basic agama dan akhlakul karimah. Diharapkan nanti bagi lulusan Madrasah Tsanawiyah Al-Imam menjadi generasi-generasi yang tangguh dan berkualitas. Ruang lingkup kegiatan belajar mengajar KBM di Madrasah Tsanawiyah Al-Imam itu ada 3. Yang pertama yaitu ada struktur kurikulum, kemudian ada program pembinaan dan pembiasaan, kemudian ada jadwal pelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada struktur kurikulum. Di sini struktur kurikulum yang pertama yaitu ada kelompok mata pelajaran agama. Nah, pada kelompok mata pelajaran agama ini meliputi ada pelajaran bahasa Arab, SKI, akidah akhlak, kemudian ada pelajaran Al-Quran hadis, kemudian ada fikih, dan ada pelajaran juga nahwu, shorof, imla, khot, mafudot, dan tajwid. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kelompok mata pelajaran bahasa. Di MTS itu mempelajari 3 bahasa, yaitu ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, dan ada bahasa Jawa. Kemudian ada kelompok mata pelajaran MIPA. Nah, mata pelajaran MIPA ini meliputi matematika, kemudian IPA terpadu yaitu ada fisika dan ada biologi. Kemudian yang 4 yaitu ada kelompok mata pelajaran umum. Nah, di sini ada PKN, ada TIK, ada seni budaya, ada prakarya, dan ada mata pelajaran kesehatan jasmani dan rohani. Berdasarkan kurikulum dan muatan kurikulum yang di atas, itu terdapat beberapa mata pelajaran yang mengalami pergeseran dan perubahan jumlah jam pelajaran atau jam tatap muka dari yang telah ditetapkan, yaitu antara lain, yang pertama yaitu ada akhlakul karimah dan kepribadian. Nah, secara umum materi akhlakul karimah dan kepribadian itu terintegrasi dari KBM, semua mata pelajaran, dan dalam kegiatan pembiasaan. Namun, secara khusus, materi tersebut itu terkait langsung pada mata pelajaran akidah akhlak dan PKN. Kemudian yang kedua yaitu basic agama. Nah, dalam rangka mencapai prestasi dan hasil belajar yang lebih
baik di bidang agama, maka pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Al-Imam Sawo ini 70% itu mengacu ke pelajaran agama dan 30% itu mengacu kepada mata pelajaran umum. Kemudian yang ketiga yaitu pada bahasa. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam komunikasi global, maka semua mata pelajaran bahasa mengalami perubahan jam tatap muka dari yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya program pembinaan dan pembiasaan. Nah, kurikulum pembiasaan yaitu adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar, dimulai dengan materi pembinaan akhlak dan kepribadian serta pembiasaan ibadah, yaitu seperti sholat duha. Kemudian pembiasaan akhlak dan kepribadian serta pembiasaan ibadah itu dilakukan selama 30 menit sebelum dimulainya KBM jam pelajaran pertama, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Materi pembiasaan ibadah itu meliputi sholat duha berjamaah dan mengaji. Kemudian ada jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran semester ganjil Madrasah Sanawiyah Al-Imam Sawo ini pada tahun pelajaran 2020-2021, karena rombongan belajar kita lumayan besar, maka jadwal pelajaran itu disusun menggunakan kode guru pengampu, yaitu ada 24 orang guru di madrasah kita, sehingga kode kita itu menggunakan huruf A sampai huruf X. Kemudian sebelum pandemi COVID-19, pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Al-Imam Sawo masuk sekolah mulai pukul 7 sampai jam 1 siang. Setiap 1 jam pelajaran waktunya 30 menit dan 7 pelajaran dalam sehari. Namun, pada saat ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19, masuk mulai pukul 7 sampai pukul 10. Dan setiap 1 jam pelajaran waktunya 40 menit. Pembelajaran dilakukan melalui online atau daring, misal melalui WhatsApp Group ataupun Google Classroom. Sekian materi dari saya. Untuk yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaan melalui WhatsApp Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.